Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rifandi SPD dari Sekolah SMA Negeri 21 Goa. Kali ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kompetensi dasar. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL atau Problem-Based Learning, yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dengan baik dan kritis. Penyebab pelanggaran HAM terdiri dari dua: faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang terdiri dari 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran hak asasi manusia. 3. Sikap tidak toleran. Adapun faktor eksternal yang terdiri dari 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Berikut video tentang 4 pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pelanggaran hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, membatasi, dan menghalangi seseorang yang telah dilindungi Undang-Undang 1945. Masih banyak pelanggaran HAM di negeri ini yang belum terselesaikan secara hukum. Berikut ini adalah 4 pelanggaran HAM yang sampai saat ini kasusnya masih menjadi tanda tanya banyak orang. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan kalian like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Satu, Tragedi Trisakti. Tahun 1998 adalah tahun berakhirnya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden kedua yaitu Soeharto dan diwarnai oleh sejumlah aksi di jalan raya. Sejak awal Maret, jalanan dipenuhi mahasiswa dan elemen pro-demokrasi yang menuntut pemerintah untuk segera melakukan reformasi akibat merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membuat negara terseret krisis moneter. Salah satu aksi yang akan diingat oleh sejarah berlangsung pada tanggal 12 Mei 1998, masa aksi meramaikan kampus sejak pukul 10.30. Cukup banyak aktivitas akademika yang terlibat, mulai dari mahasiswa, dosen, penjabat fakultas dan universitas, serta karyawan yang berjumlah sekitar 6.000 orang. Masa aksi berencana menuju gedung MPR atau DPR yang koordinasinya masih tertata. Mereka mulai bergerak ke pintu gerbang yang mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman S. Parman dengan penjagaan Satgas Internal. Namun, saat tiba depan pintu Wali Kota Jakarta Barat, masa diadang oleh 2 lapis barikot aparat yang membawa tameng dan pentungan. Lalu dilakukan negosiasi antara beberapa wakil mahasiswa dan pimpinan komando aparat, Dandim dan Wakapolres Jakarta Barat. Mendekati pukul 17, negosiasi tercapai, yakni mahasiswa dan aparat akan sama-sama mundur. Awalnya, mahasiswa menolak, tapi kemungkinan setelah dibujuk oleh seorang dekan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum, serta ketua SUBEK, masa pun perlahan bergerak mundur. Saat sedang mundur teratur, tiba-tiba muncul seorang bernama Masud, mengakui sebagai alumni, berteriak mengeluarkan kata-kata kotor ke arah massa. Massa sontak ingin mengamankannya karena ia dikira intel yang hendak mengeruhkan suasana. Ketegangan lain muncul, sebab di antara barisan aparat ada yang meledek dan menertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor. Sejumlah mahasiswa yang sedang mundur pun berbalik ke lokasi tanpa diketahui pemicunya. Aparat keamanan tiba-tiba menyerang mahasiswa dengan tembakan dan gas air mata. Rombongan mahasiswa pun panik dan berlari menuju kampus. Penembakan semakin membebuta dan melibatkan sejumlah penembak jitu. Peluru karet maupun peluru tajam berhamburan. Aparat tanpa senjata api memukuli mahasiswa dengan pentungan, memakai tangan kosong, disertai tendangan, injakan, dan melemparkan mahasiswa ke sungai. Pada pukul 18.40, datang pasukan bermotor yang memakai perlengkapan merompi bertuliskan URC, Unit Reaksi Cepat, mengejar mahasiswa sampai pintu gerbang kampus, dan sebagian lainnya naik jembatan layang Grogol. Mendekati pukul 21, keadaan mulai kondusif. Mahasiswa mulai keluar ruangan,
dan dalam waktu yang bersamaan terjadi dialog antara dekan Fakultas Ekonomi dengan kolonel polisi Arthur Damanik untuk mengordinasikan pemulangan para mahasiswa. Dengan raut muka tegang, marah, takut, bercampur sedih dan trauma, mahasiswa beransur-ansur pulang, meninggalkan kampus berlima-lima sesuai koordinasi Damanik dan timnya. Tragedi Trisakti menelan nyawa 4 orang yang bernama abadi hingga kini, yakni Elang Mulia Lesmana, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Arsitektur, Hafidin Royan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Sipil, Heri Hartanto, Fakultas Teknologi Industri, dan Hendriawansi, Fakultas Ekonomi. 2. Marsinah. Marsinah lahir di Glundu, 10 April 1969. Ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik zaman pemerintahan Orde Baru. Bekerja di salah satu perusahaan di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Awalnya, pada tahun 1993, Gubernur KDHTK 1, Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 yang berisi imbauan kepada pengusaha agar kenaikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Imbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan. Namun di sisi lain, pengusaha berarti tambahan beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, karyawan perusahaan di Porong membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan perusahaan tersebut memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993, menuntut kenaikan upah dari 1.700 menjadi 2.250 rupiah. Pada tanggal 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari 1.700 per hari menjadi 2.250 per hari. Tunjangan tetap 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima termasuk oleh buruh yang absen. Siang hari pada tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh dianggap mengangsur unjuk rasa yang digiring ke kantor oknum di Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi kantor oknum yang di Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak oknum tersebut. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap. Mulai tanggal 6, 7, 8, Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya, sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Pada tanggal 30 September 1993, telah dibentuk tim terpadu Bakus Tanasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan menyelidik kasus pembunuhan Marsinah. 8 petinggi perusahaan ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari selaku kepala personalia perusahaan dan satu-satunya perempuan yang ditangkap, mengalami siksaan fisik maupun mental. Selama diinterogasi, dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Baru 18 hari kemudian akhirnya diketahui mereka sudah menekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto, selaku pemilik perusahaan, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah rekayasa. 3. Munir. Munir Said Talib, lahir di Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965. Ia adalah seorang aktivis HAM Indonesia keturunan Arab. Jabatan terakhir adalah Direktur Eksklusif Lembaga Pemantauan Hak Asasi Manusia Imparsial. Beberapa kasus yang pernah ia tangani yaitu kasus Araujo yang dituduh sebagai pemberontak melawan pemerintahan Indonesia untuk memerdekakan Timur Timur. Kasus Marsinah tahun 1994, penasihat hukum korban dan keluarga korban pembantaian dalam tragedi Tanjung Priok 1984 hingga 1998. Penasihat hukum korban dan keluarga korban penembakan mahasiswa Semanggi II 1999, penasihat hukum dan koordinator advokasi kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Aceh. Pada tahun 2004, Munir juga bergabung dengan tim advokasi SMPN 56 yang digusur oleh pemuda dan masih banyak lagi. Munir adalah pemberani dan tangguh dalam meneriakkan kebenaran. Ia adalah seorang pengabdi yang teladan, jujur, dan konsisten.
Berkat pengabdiannya itulah ia mendapatkan pengakuan berupa penghargaan dari dalam dan juga dari luar negeri. Singkat cerita, sebelum Munir meninggal pada tahun 2004, Munir berencana pergi ke Amsterdam untuk melanjutkan pendidikannya di sana dan berangkat dari Jakarta menggunakan pesawat penumpang GA974 dan transit di Singapura. 3 jam setelah pesawat GA974 lepas landas dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Mantondang bahwa seorang penumpang yang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit. Munir bolak-balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitori kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah yang berprofesi dokter, yang juga berusaha menolongnya. Pada saat itu, penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam. Namun 2 jam sebelum mendarat, September 2004, pukul 8:10 waktu Amsterdam di bandara Schiphol Amsterdam, saat diperiksa Munir telah meninggal dunia. Pada tanggal 12 November 2004, dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda, Institut Forensik Belanda, menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia sebelum diketahui siapa yang telah meracuni Munir. Meskipun ada yang menduga bahwa oknum-oknum tertentu memang ingin menyingkirkan, dan sampai saat ini kasusnya belum juga terpecahkan. 4. Pembantaian warga Muslim Tanjung Priuk. Peristiwa Tanjung Priuk adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 di Tanjung Priuk, Jakarta, Indonesia, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka, serta sejumlah gedung rusak terbakar. Awal mula, pada tanggal 10 September 1984, seorang anggota pembina desa di Masjid As-Saddah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, dan mengatakan kepada pengurusnya Amir Biki untuk menghapus brosur dan spanduk yang bernada kritik. Biki menolak permintaan ini, lantas petugas itu memindahkannya sendiri. Saat melakukannya, dia dilaporkan memasuki area sholat masjid tanpa melepas sepatunya. Sebagai tanggapan, warga setempat yang dipimpin oleh pengurus masjid Saifuddin Rambe dan Sofan Sulaiman membakar motornya dan menyerang petugas tersebut. Saat dia sedang berbicara dengan petugas lain, keduanya kemudian menangkap Rambe dan Sulaiman serta pengurus lain Ahmad Sani dan seorang pria pengangguran bernama Muhammad Nur. 2 hari pasca penangkapan, ulama Islam Abdul Qadir Jailani memberikan sebuah khotbah menentang asas tunggal Pancasila di Masjid As-Saadah. Setelah itu, Biki memimpin sebuah demonstrasi ke kantor petugas daerah Jakarta Utara, di mana keempat tahanan tersebut ditahan. Seiring waktu, masa kelompok tersebut meningkat dengan perkiraan berkisar antara 1.500-an sampai beberapa ribu orang. Selama kerusuhan tersebut, 9 anggota keluarga Muslim Tionghoa Indonesia yang dipimpin oleh Tan Kio Lim dibunuh oleh para pemrotes dan ruko-ruko hangus dibakar. Proses dan kerusuhan tidak berhasil menuntut pembebasan tahanan tersebut. Sekitar pukul 11 malam waktu setempat, para pemrotes mengepung kantor oknum tersebut. Personel petugas tersebut menembaki para pemrotes. Sekitar tengah malam, saksi mata melihat oknum petugas sedang mengawasi pemindahan korban dan mayat-mayat itu dimasukkan ke dalam truk dan dikuburkan di kuburan yang tidak bertanda, sementara yang terluka dikirim ke rumah sakit. Setelah kerusuhan tersebut, oknum petugas melaporkan bahwa mereka dipicu oleh seorang pria berpakaian petugas palsu yang membagikan selebaran anti pemerintah bersama 12 komplotannya, dilaporkan dari orang yang ditahan. Kepala petugas ditangkap karena diduga menghasut kerusuhan tersebut. Setelah menjalani persidangan 4 bulan, dia divonis bersalah. Dia akhirnya dibebaskan pada bulan September 1990 setelah menjalani hukuman penjara 5 tahun. Setelah kerusuhan tersebut, setidaknya 169 warga sipil ditahan tanpa surat perintah dan beberapa dilaporkan disiksa. Para pemimpin ditangkap dan diadili karena tuduhan subversif, kemudian diberi hukuman panjang. Yang lainnya termasuk Amir Biki, termasuk antara mereka yang terbunuh. Laporan awal menyebutkan 20 orang tewas. Catatan resmi saat itu memberikan total 24 korban tewas dan 54 orang terluka termasuk petugas. Sementara petugas selamat melaporkan lebih dari 100 orang tewas. Masyarakat Tanjung Priuk memperkirakan total 400 orang terbunuh atau hilang. Sementara laporan lainnya memperkirakan hingga Setelah Anda 700 menyaksikan video tersebut, kemudian guru membuat 4-6 kelompok secara heterogen untuk mendiskusikan tentang dampak dan solusi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Berikut instruksi tugas yang harus dikerjakan. Pertama, lakukan kegiatan diskusi dan literasi untuk mencari informasi mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, setelah kalian melakukan kajian literasi dan mengamati video, jawablah pertanyaan pada LKPD yang telah dibagikan. Ketiga, tuangkan hasil jawaban kelompok kalian ke dalam teks singkat.
Berikut kesimpulan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. 1. Pelanggaran hak asasi manusia, HAM, adalah tindakan melanggar prinsip-prinsip universal tentang kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia. 2. Kasus-kasus pelanggaran HAM menjadi bukti nyata betapa pentingnya perlindungan HAM dalam masyarakat. 3. Dalam konteks pelanggaran HAM, hak asasi manusia yang dilanggar merupakan kewajiban negara dan pemerintah untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Dengan demikian, pemahaman dan penegakan hak dan kewajiban asasi manusia yang kuat sangat penting dalam mencegah dan menangani pelanggaran HAM. Adapun penutup pada pembelajaran tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dengan memberikan refleksi kepada siswa. Yang pertama, apa yang menarik dalam proses pembelajaran hari ini tentang kasus-kasus pelanggaran HAM? Kemudian yang kedua, saran atau hal-hal yang kalian ingin sampaikan ke guru tentang pembelajaran ini? Sekian dan terima kasih.